Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 61 BTRPL. Kali ini dalam rangka mengerjakan proyek organisasi dan arsitektur komputer, kami akan menjelaskan cara-cara membuat PC, merakit PC, dan cara menginstal OS. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ryan Abdurrahman Kedar dengan nomor induk mahasiswa 0920250049. Perkenalkan, nama saya Fadil Murati dengan NIM 0920250030. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansa dengan nomor NIM 0920250030. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membongkar PC, membongkar komponen-komponen dalam PC. Kita buka ini dulu. Setelah itu kita bongkar GPU. Sebelum kita membongkar GPU, alangkah lebih baiknya kita membongkar baut yang ada di sini. Lalu kita lepas ini, lalu kita lepas. Sebelum melepas GPU, langkah baiknya kita mengklik ini, lalu dilepas. Kita akan melepas motherboard. Sebelumnya kita melepas baut yang ada di motherboard yang menghubungkan dengan casing. Lalu cabut motherboard dari casing. Ini tampilan motherboard. Setelah motherboard terlepas dari casing, selanjutnya kita akan melepas fan CPU fan dengan cara kita putar ininya. Lalu kita dan kita lepas. Lalu kita lepas CPU yang ada di motherboard dengan cara menarik ini, lalu kita cabut. Setelah itu kita akan mencabut SSD dari motherboard dengan cara menarik ini, lalu kita cabut SSD. Setelah itu kita cabut power supply dari casing. Lepas semua baut yang terdapat di casing. Lalu kita lepas power supply dari casing. Sebelum kita melepas power supply, alangkah baiknya kita buka casing yang ada di sini, lalu kita cabut kabel yang menyangkut ke sini.
Power supply sudah dicabut. Halo, nama aku Ferdi dan kali ini aku akan merakit sebuah komputer PC. Nah, pertama-tama kita perlu membuka kuncian yang terdapat pada CPU. Ketika sudah terbuka, kita akan mengambil CPU-nya. Dan kita perhatikan bahwa CPU itu terpasang dengan baik. Ada penanda di sini sebuah lubang kecil yang harus kita sejajarkan dengan CPU. Jika dirasa sudah masuk, kita akan tutup kembali penutupnya dan mengunci CPU seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan memasang RAM. Nah, posisi RAM itu, RAM pertama adalah RAM yang paling dekat dengan si CPU. Kalau di sini kita akan memasang di sebelah kanan. Kita membuka dulu kuncian, lalu kita memasukkan RAM-nya. Sampai dia memiliki bunyi klik. RAM sudah terpasang. Lalu selanjutnya kita akan memasang SSD. Posisinya itu berdekatan dengan GPU. Oh, terbalik. Kita masukkan dulu pinnya. Lalu kita kunci SSD menggunakan kunci yang sudah tersedia. Dan pemasangan CPU, SSD, dan RAM sudah dilakukan. Selanjutnya ada CPU fan yang harus dipasang di atas motherboard, di atas CPU. Tapi sebelum itu kita harus berikan CPU sebuah thermal paste terlebih dahulu. Nah, untuk memasang CPU fan, kita pastikan ini sudah diputar ke arah berlawanan semuanya. Lalu kita masukkan ke dalam lubang yang telah disediakan. Lalu kita klik hingga semua terkunci dengan baik. Lalu kita putar untuk menguncinya. Dan CPU fan telah terpasang di atas CPU. Selanjutnya kita akan memasang power supply ke casing PC. Cara memasangnya itu adalah kita pastikan lubang power itu mengarah ke arah belakang casing. Setelah itu kita kunci casing yang dengan power supply menggunakan baut. Setelah power supply terpasang dengan casing, kita memasukkan kabel ke belakang casing supaya terlihat rapi. Nah, setelah itu, setelah kita memasang motherboard ke casing PC,
kita akan memasang pin yang terdapat dari casing terlebih dahulu. Nah, di sini aku megang pin untuk ini apa namanya, front panel dari casing ke motherboard. Oke, kita akan pasang dengan hati-hati ya teman-teman. Oke, pin power panel telah terpasang. Selanjutnya kita bakal memasang speaker di depan pin yang tadi kita pasang. Lalu ada beberapa pin lagi yang harus kita pasang. Ada pin USB di slot USB seperti ini teman-teman. Kita perhatikan dulu ya, jangan asal memasang saja. Oke. Oke, lalu sekarang audio. Kita juga perhatikan audio supaya tidak salah pasang. Nah, selanjutnya kita akan memasang ATX power ke motherboard. Pasang hingga semua tidak memiliki jarak lagi. Lalu setelah itu kita akan memasang kabel pin power yang 12 volt. Ini dekat power supply dan CPU. Posisinya di sini. Ingat jangan sampai terbalik teman-teman memasangnya. Lalu setelah itu yang terakhir adalah CPU fan yang kita akan pasang di dekat RAM. Lagi-lagi jangan sampai salah pasang teman-teman. Baik, semua pin sudah terpasang di motherboard. Selanjutnya kita akan memasang graphic card atau GPU ke motherboard. Caranya itu kita buka dulu pengunci yang ada di slot VGA ya. Ini tadi posisinya terkunci, lalu kita klik supaya dia terbuka dan pastikan posisinya itu tidak salah teman-teman. Bagian apa? Untuk penghantar panasnya itu menghadap ke arah berlawanan dengan CPU. Nah, lalu posisikan pin sejajar, lalu masukkan dengan perlahan hingga bunyi klik. Lalu setelah itu kita kunci VGA menggunakan mur. Nah, setelah kita memasang semua komponen, kita coba untuk menyalakan terlebih dahulu supaya melihat apakah semua komponen sudah terpasang dengan baik atau belum sebelum kita menutup casing. Karena kita setelah mengecek, komputer bisa masuk tanpa error, maka kita bisa langsung menutup casing yang ada pada PC. Setelah kita mengecek bahwa komputer telah berjalan dengan baik, kita akan memasang penutup dari casing.
Setelah itu supaya kan sing tertutup dengan rapat dan kita kunci menggunakan baut. Inilah prosesor, Central Processing Unit atau CPU. Dialah otak dari sebuah komputer. Tugas utamanya ialah menjalankan semua perintah serta perhitungan. Kecepatannya diukur dalam gigahertz. Semakin kuat sebuah CPU, maka semakin banyak perintah dan perhitungan yang bisa dia lakukan. Jika dalam sebuah PC CPU merupakan otaknya, maka meja kerja dalam sebuah PC ialah RAM. Dalam RAM, memori yang super cepat ini menyimpan semua program yang sedang kamu jalankan. Jika sebuah kapasitas memori pada RAM itu cukup besar, maka meja kerjanya juga cukup besar, sehingga kamu bisa membuka banyak program tanpa lag. Tapi ingat, memori penyimpanan dalam RAM itu bersifat sementara, jadi akan hilang ketika komputer dimatikan. Kartu grafis, GPU atau Graphics Processing Unit merupakan otak khusus yang mengelola segala hal yang berhubungan dengan visual. Dia yang menentukan kualitas gambar, render video, maupun performa sebuah game. GPU ada yang terintegrasi dengan CPU dan ada pun yang memiliki atau berdiri sendiri seperti hal ini, yang berfungsi atau bertugas utama untuk gaming ataupun desain grafis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyimpanan pada sebuah komputer. Penyimpanan pada sebuah komputer biasanya dibagi menjadi dua, yaitu adalah hard disk drive yang biasa kita sebut dengan HDD, lalu ada solid state drive yang biasa kita sebut sebagai SSD. Nah, perbedaan di antara keduanya cukup jauh berbeda karena HDD itu memiliki ciri khas berbentuk besar, lambat, namun memiliki harga yang relatif jauh lebih murah ketimbang SSD. Berbalik atau berbeda dengan HDD, SSD cenderung lebih mahal, tapi memiliki keunggulan di bagian speed. Oleh sebab itu, SSD sangat baik jika digunakan sebagai tempat penyimpanan sebuah sistem. Lalu hard disk drive, tempat penyimpanan utama kita untuk menyimpan semua file-file yang ada dalam komputer. Saya memiliki satu contoh di sini, ada sebuah SSD merek Samsung berupa NVMe M.2 yang memiliki kapasitas sebesar 500 GB. Itu saja mungkin penyampaian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan sistem pendinginan pada sebuah komputer. Sistem pendinginan pada sebuah komputer itu bisa berupa fan yang terpasang pada motherboard ataupun fan yang terpasang pada sebuah casing. Fan yang terpasang pada sebuah motherboard itu biasanya disebut dengan CPU fan. CPU fan itu berbentuk seperti ini. CPU fan yang aku pegang ini bermerek Intel. CPU fan ini banyak memiliki merek lain selain bawaan dari si CPU itu sendiri, seperti Deepcool dan Noctua yang ampuh ataupun mampu untuk bisa menurunkan suhu sebuah CPU supaya CPU tersebut bisa bekerja optimal. Ini aku akan menjelaskan komponen paling luar dari sebuah PC rakitan. Komponen paling luar itu adalah casing. Nah, casing yang aku pegang ini disebut full tower casing. Ada beberapa tipe tower casing yang dibagi sesuai ukurannya. Ada mid tower dan ada mini tower. Yang aku pegang adalah full tower. Dalam casing itu sendiri biasanya terdapat kabel-kabel yang menghubungkan front panel seperti tombol-tombol dan USB port untuk bisa terhubung langsung ke motherboard. Dan biasanya sebuah
Dan biasanya sebuah casing PC juga memberikan lubang-lubang untuk memberikan tambahan sirkulasi udara ke dalam motherboard supaya motherboard tidak panas dan CPU tidak mengalami overheat yang dapat mengurangi performa dari CPU itu sendiri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang motherboard. Ini adalah motherboard, fondasi dari semua komponen seperti kerangka rumah atau sistem syarat pusat. Semua bagian lain terhubung dan berkomunikasi melalui papan sirkuit raksasa ini. Memilih motherboard yang tepat menentukan komponen lain yang bisa kamu gunakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang power supply unit atau PSU. PSU adalah sebuah jantung dari sebuah komputer. PSU biasanya mengambil daya dari stok kontak dan mengubahnya menjadi daya yang lebih aman untuk semua komponen. PSU berkualitas rendah biasanya bisa merusak sebuah komponen lain, jadi jangan pernah menghemat di bagian power supply. Itulah penjelasan dari kami terkait cara membongkar PC